Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nistia Ningsi dengan NIM H5401221011. Pada kesempatan ini saya akan melakukan analisis structural break pada sebuah data dengan menggunakan aplikasi Stata. Oke, langkah awal untuk melakukan analisis structural break pada sebuah data, tentu saja kita harus menginput datanya terlebih dahulu ke dalam aplikasi Stata. Nah, di sini saya sudah memiliki data terkait IHK dari tahun 2018 bulan 1 sampai 2023 bulan 12. Nah, untuk menginput datanya ini ke dalam aplikasi Stata, kita cukup mengcopy seluruh observasi yang kita punya. Oke, setelah itu kita buka aplikasi Stata, lalu kita pilih menu Data Editor, dan kita paste saja variabel IHK-nya. Lalu kita klik yang variable names. Oke, di sini sudah muncul untuk observasi variabel IHK dari tahun 2018 M1 sampai 2023 M12. Nah, langkah selanjutnya karena di sini belum terdapat variabel waktunya, maka kita harus mengenerate variabel waktunya terlebih dahulu. Untuk mengenerate variabel waktunya, kita bisa tuliskan di komen dengan cara generate t sama dengan underscore n. Lalu setelah itu kita generate variabel new t sama dengan, nah kita pakai rumus TM karena datanya ini bulanan, jadi kita ya pakai TM yaitu time month. Lalu tuliskan observasi awal yang kalian punya karena saya dimulai dari 2018, maka dituliskan 2018 N1 ditambah T dikurangi 1, lalu kita enter. Oke, kita lihat kembali di data editor. Nah, di sini untuk variabel new t ini sudah muncul ya di data editor. Nah, langkah selanjutnya kita harus merubah format dari variabel new t ini menjadi bulanan. Caranya kita bisa klik variabel new t, lalu kita pilih titik 3 yang ada di format ini, dan kita rubah menjadi monthly. Lalu klik OK. Nah, di sini terlihat untuk variabel new t ini sudah berubah menjadi data bulanan di mana dimulai dari 2018 M1 dan juga berakhir di 2023 M12. Setelah kita selesai mengenerate variabel t-nya, langkah selanjutnya kita harus men-set data waktunya terlebih dahulu karena ini merupakan data time series. Jadi kita harus men-set variabel waktunya. Caranya kita bisa tuliskan di komen set new t. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah muncul untuk time variable itu namanya new t, dimulai dari 2018 M1 sampai 2023 M12 dengan deltanya itu adalah 1 bulan. Setelah selesai kita men-set variabel waktunya, langkah selanjutnya kita akan lihat grafiknya terlebih dahulu apakah memang datanya ini tuh mengandung structural break atau tidak. Nah, untuk melihat grafik dari variabel IHK ini, kita bisa pilih statistik, lalu kita pilih time series, lalu kita pilih yang graph, dan pilih yang line plots. Nah, selanjutnya kita klik yang create, lalu kita masukkan ya variabelnya ini adalah IHK, lalu accept, dan OK. Oke, nah di sini sudah muncul hasilnya dan terlihat bahwa memang variabel IHK ini dia mengalami beberapa perubahan secara tiba-tiba pada beberapa periode waktu. Nah, karena terjadi perubahan secara tiba-tiba pada beberapa periode waktu, bisa dikatakan bahwa memang variabel IHK ini dia mengandung structural break. Oke, karena khawatir dari grafik ini terjadi kesalahan, maka kita akan lakukan uji secara formal. Nah, tetapi sebelum kita melakukan uji secara formal, kita akan meregres datanya terlebih dahulu. Nah, caranya kita bisa tuliskan regress IHK, lalu kita enter. Oke, di sini sudah muncul ya hasilnya teman-teman, di mana untuk model residualnya ini nilainya 167,677841. Nah, tetapi fokus kita di sini adalah kita lihat dari p-value-nya. P-value-nya ini dikatakan signifikan ketika kurang dari 0,05. Nah, di sini ditunjukkan bahwa p-value-nya ini adalah nilainya 0,00 yang berarti kurang dari 0,05.
Berarti bisa dikatakan bahwa variabel IHK ini dia telah signifikan. Nah, setelah kita melakukan uji regress, langkah selanjutnya adalah kita akan lihat stabilitas datanya. Nah, tujuannya untuk apa? Jadi tujuannya itu adalah untuk menguji stabilitas koefisien regresi yang kita punya dari waktu ke waktu. Agar kita tuh bisa tahu kira-kira variasinya ini error atau tidak, dan modelnya ini mengandung structural break dengan cara menggunakan OLS dari QSUM test. Nah, untuk langkahnya itu kita bisa tuliskan di komen dengan cara stat sb qsum. Lalu kita enter. Oke, di sini sudah terlihat hasilnya, yaitu recursive QSUM plot of IHK with 95% confidence bands around the null. Nah, artinya ini bahwa sebanyak 95% plotnya ini melewati batas kritis. Jadi di sini batas kritis. Dan untuk plotnya ini dia sebanyak 95% ini melewati dari batas kritis. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat perubahan yang sangat besar sehingga kemungkinan besar terdapat structural break pada sebuah data IHK. Oke, setelah kita lihat dari nilai recursive plot of IHK-nya, kita akan lihat dari nilai QSUM test dari parameter stability-nya. Nah, untuk melihatnya, kita bisa lihat dari tes statistiknya. Jadi, data ini mengalami structural break ketika tes statistiknya itu kurang dari critical value. Nah, di sini ditunjukkan bahwa untuk tes statistiknya itu sebesar 2,4394 yang artinya lebih besar dibandingkan dari satu critical value 1%, 5%, dan juga 10%. Karena tes statistiknya ini lebih besar, maka hal ini mengindikasikan bahwa data IHK ini mengandung structural break yang artinya dia menolak H0 dan menerima H1. Nah, setelah kita mengetahui bahwa datanya ini mengalami structural break, kita bisa lihat dengan uji yang lainnya. Nah, untuk melihat dengan uji yang lainnya, kita bisa tuliskan di komen stat sb single. Lalu kita enter. Nah, di sini kita bisa lihat kapan dan juga di mana terjadinya structural break secara pasti. Karena sebelumnya ini tidak ditunjukkan secara pasti pada periode keberapa datanya ini mengalami structural break. Maka kita perlu lakukan SB single untuk melihat secara pasti datanya ini mengalami structural break di periode berapa. Nah, di sini terlihat dari estimasi break date-nya di mana terjadi pada 2020 M1 dan dilihat juga dari pair value-nya ini dia sangat kecil yang berarti dia menolak H0 pada tingkat signifikansi 1%, 5%, dan 10%. Hal ini nih mengindikasikan adanya perubahan struktural yang sangat signifikan pada Januari 2020. Oke. Setelah kita lihat dari SB single-nya, langkah selanjutnya kita akan lihat kira-kira setelah tahun 2020 M1 ini terdapat perubahan lagi atau tidak. Caranya kita bisa tuliskan stat sb0 break FM 2020 M1. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya teman-teman, di mana kita akan lihat dari probabilitasnya. Data ini memiliki probabilitas 0,000 yang berarti hasil ini sangat signifikan secara statistik. Nah, dengan tingkat signifikansi 1%, 5%, atau bahkan 10%, kita ini menolak hipotesis 0, yang artinya kita menerima H1 di mana terdapat perubahan struktural yang signifikan setelah Januari 2021. Oke, mungkin sekian demonstrasi stata dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.